Oh, di sini Ini 1.300.000 Siko lampu. Kalau 3 lampu 1.100.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku ini saat liburan kemarin ya. Jadi ini kami udah berada di atas jembatan Ampera. Nah, tentu udah banyak yang tahu ya jembatan Ampera itu berada di mana. Jadi ini kami berada di kota Palembang dan aku itu tinggalnya juga di Sumatera Selatan ya, tapi di kabupatennya kira-kira 4 jaman lah jaraknya dari kotanya. Sebetulnya ini itu aku niatnya mau check up ya kesehatan, karena kemarin pas liburan itu aku bener-bener ngedrop badannya. Memang lagi banyak-banyaknya tugas ya di kantor, orang udah pada liburan, kita masih kerja di rumah. Dan anak-anak semuanya dibawa karena udah terlintas di benak aku ya, pokoknya disempetin buat nyenengin anak-anak, ngajak mereka jalan walaupun paling cuman ke mall gitu ya, ke tempat permainan. Mumpung mereka masih anak-anak, masih mau ngintilin kita, karena kan nanti kalau mereka udah dewasa kan biasanya punya dunianya sendiri ya. Nah, itu yang kadang terlintas di benak aku, makanya tiap tahun itu aku selalu punya planning gitu, rencana pengen ngajak mereka jalan-jalan kemana. Cuman yang namanya Pak suami itu kan beda orangnya ya, nggak seperti kita yang apa-apa itu punya rencana. Kalau Pak suami itu kurang mau kayaknya ya diajak jalan-jalan, entah kenapa. Nah, ngomong-ngomong ya, ini anak-anak diajak main aja ya ke sini, dan ini lagi nungguin untuk ngantri ya untuk naik mobil bom-bom kar itu. Dan ini udah tiba saatnya ya buat main gitu, dan sempet aku ambil videonya. Ini tuh aku masih nggak enak badan banget ya, jadi itu makanya aku cuman duduk kemudian memvideokan, dan Pak suami yang aku suruh untuk ngurusin mereka ya mau main apa gitu. Jadi aku itu kondisinya memang sangat belum fit banget ya, tapi aku paksain gitu karena demi anak-anak. Aku pengen mereka pulang nganterin aku berobat itu dalam keadaan hatinya senang ya. Karena aku kerja keras banting tulang untuk cari nafkah, bantuin Pak suami, itu juga demi anak-anak ya, gimana mereka bisa dapat pendidikan yang bagus, kemudian juga bisalah menyenangkan mereka ya masa-masa mereka masih kecil hingga dewasa nanti ya. Cuma bukan berarti apa-apa yang anak-anak inginkan itu kita penuhin semua ya. Jadi kita lihat-lihat dulu mana yang harus dipending. Dan kadang aku juga ngasih edukasi ya ke anak-anak kalau segala sesuatu itu apa yang kita inginkan memang harus butuh kerja keras. Nah, ngomong-ngomong, tadi aku sengaja pilih mall ini karena aku pengen ke S Hardware gitu ya. Jadi ini di PTC. Tadinya ragu pengen ke PTC atau pengen ke PIM ya, karena yang ada S Hardware kemudian ada Informa, itu antara dua mall ini. Cuman akhirnya aku pilih PTC aja lah, karena tahun kemarin itu kalau nggak salah kami udah ke PIM. Jadi ke kota Palembang ini kami jarang ya, karena dua-duanya itu kerja, aku dan Pak suami kerja semua, anak-anak sekolah, paling ya nunggu liburan seperti inilah. Itu pun juga kalau misalnya mau ke kota Palembang paling ada memang keperluan ya, kalau nggak seperti ini berobat, atau juga misalnya pengen cari barang yang nggak ada di kabupaten tempat kami tinggal. Nah, karena sekarang itu udah banyak sekali ya online shop atau toko e-commerce yang menjual semua keperluan rumah tangga, makanya kebanyakan beli online, makanya jarang kami yang namanya keluar kota seperti ini. Sampai-sampai untuk beli lemari pun itu online ya. Sekarang itu kan banyak banget ya lemari, walaupun dari bahan kayu atau dari bahan plastik yang jenisnya rakitan. Jadi bisa kita pesan ya tanpa khawatir berat di ongkir.
Nah ini anak-anak masih lanjut main ya, pokoknya ini aku tinggal ngiringin aja, kadang aku istirahat duduk ngeliatin mereka. Nah lanjut, abis ini itu aku sempetin ya buat mampir ke S Hardware, karena aku itu pengen banget ya untuk cari lampu gantung. Nah ini kami udah berada di S Hardware. Karena kondisi badan aku yang kurang fit, jadi aku kesini itu agak begitu kurang konsentrasi ya. Nah ini aku sempetin buat ngelihat AC portable yang ukurannya kecil aja ya, sehingga bisa kita pindah-pindahin mau ke kamar atau mau ke ruang keluarga, pokoknya bisa diangkat-angkat itulah. Dan aku juga cari harganya yang diskon ya. Nah karena tadi ya kurang begitu konsentrasi ya, jadi akhirnya aku belum belanja aja deh, cuman ngeliat-ngeliat harga aja. Nanti selebihnya kalau misalnya udah di rumah nanti bisa ngeliat-ngeliat lagi ya di e-commerce gitu ya, jadi belanja online aja ujung-ujungnya. Nah ini aku naksir ya untuk humidifiernya juga, untuk pembersih ruangan udara ya gitu. Sebetulnya tadi itu naksir sih dengan satu AC portable gitu yang harganya terjangkau, tapi pas aku lihat-lihat bodinya itu agak mudah goyang gitu ya, karena ya bentuknya itu panjang dan tinggi itu. Jadi bukan segi empat atau persegi panjang ya. Jadi aku urungkan dulu untuk ngambilnya. Dan ini itu adalah AC portable yang benar-benar diskonnya itu jatuh banget ya. Karena ada defectnya, jadi ada yang cacat gitu dari AC portable-nya ini. Ada yang casannya ya, yang nggak bisa masuk lagi, pokoknya macam-macam lah. Tapi mendingan beli yang benar-benar masih bagus ya, kalau menurut aku. Karena nanti kalau udah dibawa ke rumah, taunya kerusakannya bertambah ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Habis itu setelah cuci mata ke AC portable lanjut ya sesuai dengan tujuan utama tadi, yaitu lihat lampu gantung. Nah ini semua lampu gantungnya cantik-cantik parah ya. Aku naksir semua, nggak tahu yang mana yang mau dipilih saking bingungnya. Tapi harganya juga cantik-cantik ya. Ada beberapa sih yang aku naksir ya, karena sesuai dengan tinggi jarak antara lantai ke plafon kami ya, yang begitu tinggi ya, sekitar 4 meteran jaraknya itu. Jadi aku pengen cari lampu gantung itu yang apa, panjangnya sekitar 1 meter ke bawah gitu ya. Jadi jangan sampai kurang dari 1 meter, karena nanti cahaya lampunya itu nggak benar-benar turun ke bawah. Nah ini dia ya macam-macam. Nah aku itu nyari yang lampunya putih ya, jadi bukan yang bentuk warm, karena kalau warm itu di ruang makan memang sih kelihatan hangat ruangannya, tapi nggak begitu terang ya, apalagi aku suka ngonten gitu, pengen yang benar-benar cerah ruangannya ya, biar terang gitu. Menurut aku untuk beli barang-barang elektronik seperti ini bagusnya sih memang belanjanya secara offline ya, karena kita lebih puas ngelihat langsung barangnya, ngelihat ukurannya juga, terus kalau udah dikasih lampu gimana cahayanya. Nah aku itu naksir yang bulat-bulat ini ya. Nah ini harganya 1.400.000 lebih, 1.500.000-an lah ya. Aku ngerasa pokoknya cocok lah dengan ruangan makan, karena ruangan makan itu kan tadi kata aku jaraknya itu kami dari plafon ke lantai itu 4 meteran, jadi butuh yang agak besar lah ukurannya. Untuk jenis rumah itu aku agak sedikit kurang paham ya untuk temanya, ada yang Skandinavian, ada yang Japanese, pokoknya ada yang retro macam-macam lah. Nah jadi aku pilih lampu itu berdasarkan kebutuhan aja ya, jadi nggak mikirin apakah sesuai dengan tema interior rumah atau enggak. Dan ini itu juga bagus, cuman karena dia hanya terdiri atas satu cup saja, jadi nggak begitu menyeluruh ya untuk cahayanya nanti. Nah harganya juga di bawah 1 jutaan, sekitar 500 ribuan. Ada juga tadi yang 600 ribuan. Nah kalau dia langsung set ya kayak ini ya, yang bentuknya ada 3 lampu atau ada 4 lampu, itu biasanya harganya di atas 1 jutaan. Nah biasanya yang bikin galau emak-emak itu pengen yang harganya terjangkau, cuman yang sesuai selera ya, yang bagus gitu. Makanya ini aku juga lama ya muter-muternya, karena memang aku punya budget kalau lampu gantung itu jangan sampai di atas 1 jutaan ya, karena masih banyak pos-pos kebutuhan lain. Pengen cari lampu gantungnya itu yang minimal gandeng 3 lah lampunya ya, jadi
nanti ruangannya itu cukup cahayanya, dan harganya sih yang terjangkau ya, sesuai kantong. Makanya ini keliling-keliling muter. Nah, ini ada sih yang harganya 600 ya 500, tapi nggak sesuai selera. Nah, seperti inilah penampakan lampu-lampunya ya, ada yang model modern. Nah, yang ini ya, yang gold ada juga ya, terus ada juga yang modelnya minimalis, dan akhirnya karena kegalauan terus badan yang kurang fit, aku belum ambil ya lampunya, jadi sekedar cuci mata aja dulu. Nanti kalau misalnya udah fix ya, baru deh belinya secara online. Oke, baiklah. Nah, inilah kegiatan cuci mata waktu di Palembang kemarin dalam keadaan kurang fit. Ini aku sempetin juga ngeliat-ngeliat drawer, lemari-lemari buat di dapur sebentar ya. Nah, langsung aja videonya ini aku tayangin pas udah di rumah. Jadi ujung-ujungnya aku beli lampu gantung itu secara online, dan itu juga buat di kamar ya, bukan buat di ruang makan. Kalau tadi kan nyari di mall itu buat di ruang makan, akhirnya aku ambil yang model satu lampu aja buat di kamar. Dan ini itu harganya terjangkau banget ya. Nanti untuk yang lagi nyari-nyari lampu gantung ya, yang hanya satu lampu dan ukuran talinya lumayan panjang, itu nanti link tempat pembelian lampu ini bakal aku taruh di description box. Untuk packingannya seperti ini ya, jadi jangan khawatir rusak karena ya udah di bubble wrap, kemudian juga ada kardusnya, dan di dalamnya juga lagi di bubble. Nah, jadi ini kenapa aku berubah pikiran beli untuk di kamar dulu, karena harganya terjangkau ya, yang ini yang satu lampu, dan ngelihat cahayanya dulu, misalnya di kamar itu bisa menyebar atau enggak cahayanya. Untuk bahan besinya ini warna gold aku pilih, karena kan ada 3 pilihan warna ya, ada putih, gold, sama hitam. Jadi aku pilih yang warna gold. Oke, baiklah, sebelum dipasang lampunya ini kita testing dulu ya nyala atau enggak. Karena kalau misalnya enggak nyala, kita bisa langsung ajukan pengembalian ke toko online-nya. Jadi harus kita coba dulu ya. Karena pasang lampunya ini harus naik loteng ya, jadi nggak mudah. Nah, ini pas dicoba, alhamdulillah lampunya nyala. Nah, seperti ini kira-kira cahaya lampunya ya. Salah. Hidup ya, nyala. Nah. Oke, lanjut di keesokan harinya. Ini Pak suami udah naik loteng tadi ya. Jadi ini tinggal pasang kap yang ada di plafonnya aja. Nah, jadi dipasang dulu di situ biar kuat ya untuk lampu gantungnya. Dan waktu pemasangan ini itu ternyata ada yang belum keluar gitu kabelnya, kata Pak suami, dari plafon. Jadi ini Pak suami naik plafon lagi, dan setelah terpasang jadinya seperti ini. Lanjut, ini Pak suami pasang bola lampunya dulu, dan habis itu setelah dipasang baru kita coba nyalain. Oke, nah habis ini itu aku mau langsung bersih-bersih di meja rias ya, karena meja rias ini benar-benar super berantakan. Jadi aku mau rapi-rapi dulu sekalian. Nah, ini dia keadaan meja rias aku ya. Jadi ini udah beberapa bulan gak diberesin gitu. Biasa ya kalau misalnya habis pakai-pakai itu suka nggak ditaruh di rak ya, karena buru-buru, dan akhirnya kekacauan terjadi. Kalau kosmetik udah berantakan seperti ini, itu memang kita susah untuk membersihin debunya ya. Jadi memang harus ditata ulang di rak kosmetiknya. Dan ini video waktu aku rapi-rapinya, nggak seluruhnya aku ambil ya. Jadi ini pas aku ngelap-ngelap bagian dindingnya dari debu-debu gitu. Dan lanjut habis itu baru nyusunin kosmetik ke raknya. Nah, kiranya kegiatan aku rapi-rapi kosmetik di meja rias ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.